Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saat ini kita menjadi bagian penting dalam kehidupan Natalia Desi Agasita dan Simon Sihol Pordomuan Panggabean, karena kita akan menjadi saksi dalam salah satu tahapan sejarah hidup mereka, yaitu perkawinan. Kita berharap mereka akan menghayati panggilan hidup ini dengan setia dan penuh sukacita dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita berdiri menyambut kehadiran kedua mempelai. Natalia Desi Agasita dan Simon Sihol Pordomuan Panggabean, selamat datang di Gereja Santa Perawan Maria Fatimah Banyumas ini. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudari-saudara menghadapnya dengan hati yang suci dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Romo Florentinus Hartosubono PR yang kami hormati, seluruh keluarga Bapak Joko Mariono dan Bapak Joni Panggabean hendak mengantar Natalia Desi Agasita dan Sihol Pordomuan Panggabean memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan tata cara Gereja Katolik. Semoga berkenan akan kehendak dan harapan kita semua, dan terima kasih atas kepercayaan dua keluarga untuk meneguhkan pernikahan anak-anaknya menurut tata cara Gereja Katolik. Kita memasuki rumah Tuhan supaya segaranya berada dalam rangkuman dan terangnya.
Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudara yang ada di sini, ini si Desi sama Simon ini baru pertama kali ini jadi manten. Betul ya? Bapak ibunya juga baru sekali. Lain-lainnya umumnya juga baru sekali. Gitu ya. Saya malah belum pernah kok. Jadi nek do grogi rada kaku ya ndak apa-apa ya. Ya jadi tenang-tenang aja ndak apa-apa. Semua mengalami hal yang rada kaku-kaku, rada apalagi ini yang belum pernah mengalami itu. Tapi kalau yang sudah pernah mengalami suruh mengulangi juga ndak mau ya. Ada yang mau? Urus sendiri ya kalau ada yang mau. Baik, silakan duduk. Kita percaya yang mempertemukan Simon dan Desi ini alam mempertemukan. Dan di atas alam raya ini yang menguasai alam raya adalah Tuhan Allah sendiri, kita percaya itu. Dan yang paling signifikan mewartakan hukum kasih adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Namun tidak selalulah bahwa hukum kasih itu bisa kita laksanakan dengan baik. Maka dari itu, marilah kita mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikat diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus tidak bercela.
Demikian juga suami harus mengasihi sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan.
jika kita saling mengasihi, Allah tetap diam di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 19 ayat 3 sampai 6. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak ibunya Desi, Bapak ibunya Simon, selamat datang. Kalian mau cerai enggak? Bapak ibu mau cerai enggak? Ibu enggak? Ibu juga enggak? Terus ini kapan mau cerai kamu? Oh, sekarang ini gayeng loh. Belum direncanakan sehingga perceraian itu kurang sukses gitu. Karena belum ada manajemen perceraian. Tapi banyak dilaksanakan. Maka dari itu, pertama yang saya tanyakan pada Simon dan Desi, kapan mau cerai? Supaya nanti bisa cerai dengan sukses gitu. Supaya mencari jalan terbaik supaya tidak ada penyesalan dan air mata. Begitu loh, itu perceraian yang sukses. Belum direncanakan ya? Tak tunggu sampai direncanakan tanggalnya kapan mau cerai. Gimana kapan? Tidak, Romo. Nah nanti kalau Desi mau gimana? Tidak, Romo. Tidak? Betul? Yakin? Tapi tidak apa-apa. Karena banyak orang juga yakin. Tuhan juga menyuruh tidak cerai, tapi nekat cerai banyak kok ya. Tapi tidak apa-apa, saya akan bisa membantu. Seperti pengumuman yang lain, kalau ada yang bercerai, Bapak Ibu yang sudah menikah, kalau ada yang mau bercerai juga, silakan datang, saya bisa membantu. Persyaratannya gampang, bawa gunting, gunting lambemu. Cuman bawa gunting aja. Kamu dulu ngomong apa? Enggak cerai lah. Kok mau cerai? Mana? Lambemu yang salah, kalau kamu sih enggak salah. Bibirmu yang salah aja, tak gunting gitu aja. Begitu maksud saya, tetapi begitulah saya ngomong keras. Karena Tuhan Yesus juga tidak menghendaki perceraian. Apa sekedar melarang cerai? Kalau begitu, orang harus korban perasaan mati-matian ya. Sudah suaminya selingkuh, istrinya selingkuh, karo sopire meneh.
Mosok suruh hidup bersama sih? Tapi ya tidak mau bolak-balik cerai kok, apa sekedar itu. Maka dari itu kembali kepada hukum kasih. Bagaimana sekarang mengembangkan kasih sehingga menjadi indah seperti yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus tadi. Sehingga perkawinan itu bukan sekedar suatu lembaga yang sudah terlanjur, ya sudahlah terlanjur hidup bersama mau apa lagi. Dulu sudah di depan umum, sudah disaksikan oleh para saksi, tidak mau cerai, masa mau cerai ya sudahlah. Pokoknya tidak usah cerai, cari pasangan sendiri-sendiri ya terserah, ini pokoknya tidak usah cerai gitu aja. Tidak itu, tetapi kepingin menjadi keluarga yang indah. Bagaimana cara menjadi yang indah? Itu tergantung kondisi. Maka Tuhan Yesus tidak mengatakan caranya mengasihi. Karena itu tergantung kondisi masing-masing, di tempat masing-masing, pada waktu masing-masing. Oleh karena itu, kemarin sudah saya katakan kepada Simon dan Desi, ada PR. Yaitu membaca bukunya Gary Chapman, masih ingat? Ya, masih ingat. Jadi dikerjakan saya sungguh itu mengingatkan 5 bahasa kasih, 5 languages of love. Tapi ada satu lagi yang lebih gampang. Ini resep yang lebih gampang, cuman 3 huruf. WOW. Wow, gitu. Jadi kalau orang setiap kali menemukan dirinya sendiri, saya bisa mengagumi dirinya sendiri. Bahkan ibu-ibu itu kagum pada dirinya sendiri. Ada yang kagum pada dirinya sendiri karena waktu itu ada teman saya punya anak kecil. Wow, piye rasanya dua anak cilik? Gimana rasanya punya anak kecil? Romo, saya tuh lupa rasanya tidurnya itu kayak apa gitu. Itu pengorbanan. Dan ketika itu dikorbankan, dia sangat bahagia. Wow, ternyata saya yang dulu suka galak dan egois, ternyata lembut terhadap anak kecil. Dan itu suatu yang hebat itu. Ada pengorbanan yang dia sendiri tidak dapat apa-apa, tetapi untuk orang lain. Dan itu indah. Juga kemudian menemukan wow di dalam diri pasangannya. Yang banyak omong siapa sih? Simon atau Desi? Sama-sama. Kayaknya Desi lebih galak deh. Sampai saya tanya, ini yang Batak yang mana sih? Lalu dengan kata-kata wow, kita semakin mengagumi pasangan, semakin mengagumi kehadiran orang-orang sekitar kita, dan semakin mengagumi Tuhan sendiri yang mempertemukan kalian. Saya harap kalau Anda semakin menemukan kekaguman kepada hidup bersama yang cocok, saya hanya mengira teori begitu gitu loh. Keluarga Anda akan happy, keluarga Anda akan indah. Anda coba ya terserah, enggak juga enggak apa-apa. Seperti saya katakan, setiap kali saya homili untuk pengantin, tolong jangan terlalu percaya pada omongan saya ya. Karena saya ini cuma ngomong doang kok. Gitu. Nah sekarang tapi ketika omongannya Tuhan, kasihlah. Tidak hanya sekedar jangan bercerai, tetapi bagaimana mengasihi pasangan, mengasihi diri sendiri, mengasihi keluarga kecil dan keluarga besar. Desi sekarang mempunyai 2 ayah, 2 ibu. Demikian Simon juga sudah mempunyai 2 ayah, 2 ibu. Ini keluarga besar. Dan itu juga menemukan keindahan, betapa indahnya menjalin keluarga besar.
Yang dulu cuman segini dari lebih banyak lagi. Itulah yang kemudian menjadi komunitas yang bagus untuk kehidupan keluarga Anda. Amin. Nanti semakin banyak omong, semakin keliru saya. Baik, kita lanjutkan. Pengantin berdua dipersilahkan berdiri. Natalia Desi dan Simon Sihul Pardomuan Panggabean, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang dapat menghalangi perkawinan ini untuk disahkan secara Katolik? Apakah ada yang tidak setuju kalau Desi dan Simon ini menjadi suami istri? Tidak, silakan. Ada yang tidak setuju angkat tangan. Mantan pacar Simon? Bapak Ibu setuju ya? Sudah tanda tangan. Mantan pacar Desi. Orang sini loh ya. Oh, tidak hadir. Takut nyanyi cendol dawet. Baik, para hadirin dimohon berdiri untuk melanjutkan upacara yang paling penting dalam upacara ini, pengambilan janji nikah bagi mereka. Oke. Tangan kanannya, kamu pegang teks. Ya. Di hadapan Allah, imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini. Saya, Simon Sihul Pardomuan Panggabean, memilih engkau, Natalia Desi Agasita, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk selalu setia kepadamu dalam suka dan duka, untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Di hadapan Allah, imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Natalia Desi Agasita, memilih engkau, Simon Sihul Pardomuan Panggabean, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk selalu setia kepadamu dalam suka dan duka, untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Allah dan di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah.
Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan oleh manusia. Marilah memuji Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk perjanjian nikah mereka. Anak-anak, tadi mana yang bawa cincinnya? Sini dong, main maju sini, sini. Nah. Kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu seumur hidup. Desi, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu seumur hidup. Selanjutnya pengantin akan mohon doa restu kepada kedua orang tua. Sebut namaku di dalam harapan. Sana dulu sini. Nah, nanti bersama-sama. Nah, ya. Bapak yang baca ini. Pelan-pelan. Ini halaman 12 nih. Nanti Ibu yang menyerahkan. Telah
tolong bawakan ini ke serahkan ibunya. Kayak selesai itu, selesai. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai Anak-anakku terkasih, terimalah kitab suci, salib, rosario, buku doa, patung keluarga kudus, dan lilin ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Bapak, Ibu, terima kasih atas cinta, bimbingan, dan doanya untuk kami.
Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudara terkasih, kita semua percaya bahwa Simon dan Desi ini dipertemukan oleh Allah. Allah yang memulai, kita mohon supaya mereka mengalami karya Allah dalam keluarga mereka. Maka kita aturkan kepercayaan kita dengan menyampaikan doa-doa permohonan. Semoga Natalia Desi Agasita dan Simon Sihol Pardomuan Panggabean yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang terbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Demikianlah permohonan-permohonan kami ya Bapa yang kami haturkan kepadamu dengan penuh iman, harapan, dan kasih melalui Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara, marilah kita berdoa supaya persembahan kita berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Ya Tuhan, terimalah korban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya
dengan bijaksana melalui Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa yang mulia dan murah hati, kami meluhurkan Dikau sumber kebaikan dan cinta kasih. Engkau menanam daya cinta dalam hati manusia, dan dimanapun orang saling mencinta, Engkau menampakkan dirimu dalam mereka. Engkau mengasihi kami manusia lebih daripada seorang ibu menyayangi anak kandungnya. Kasih sayangmu terhadap kami itu telah Engkau nyatakan dalam diri Yesus, hamba-Mu yang setia, saudara kami. Dia rela menanggung maut yang mengerikan guna menghidupkan dan membahagiakan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu dan memuliakan Dikau bersama seluruh umat pilihan-Mu di surga dan di dunia yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Fransiskus dan Bapak Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Hadirlah di dalam keluarga besar yang pada hari ini berkumpul, orang tua dan saudara-saudara Desi, orang tua dan saudara-saudara Simon, kiranya Engkau yang menyatukan mereka dan tetap akan menjadi
menjadi tali kasih di antara mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita berdiri dan menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang telah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau melambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak boleh pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang telah menjalin persekutuan perkawinan. Mereka tetap mengharapkan berkat perlindungan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Natalia Desi Agasita, mempelai perempuan ini, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya Simon Siul Pardamuan Panggabean tertambat kepadanya dan dia terima sebagai teman hidup yang setara,
Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas, senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hambamu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan perihidup mereka. Dan semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Dan semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebijaksanaan, dan akhirnya mereka boleh mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara yang beragama Katolik dan sedang tidak ada halangan, dipersilakan menerima sakramen Maha Kudus melalui gang tengah di belakang pengantin. Saudara-saudara, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bapak Ibu yang diperkenankan menerima komuni, bagi mereka yang sudah dibaptis secara Katolik dan tidak berhalangan untuk menerima komuni, persilakan. Saya pergi dulu. Just me. Before the world was known, He chose me to be His very own. He made me and let me choose my way. I chose to move away.
marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian dalam meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut kepadamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, di hari yang istimewa ini, izinkan kami wakili keluarga besar Bapak Thomas Joko Mariono dan Bapak Joni Panggabean. Kami menyampaikan terima kasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan pada kami sehingga acara kami dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kepada satu, Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Dua, Romo Florentinus Hartosubono PR yang berkenan memimpin upacara pernikahan ini. Kemudian Bapak Dodi Priowidagdo dan Bapak Srianto yang telah berkenan menjadi saksi di dalam pelaksanaan upacara pernikahan anak-anak kami. 4, segenap panitia yang dari awal sudah menunjukkan kecintaan dan kerelaan berkorban demi terlaksananya upacara pernikahan ini. 5, seluruh keluarga besar kami yang telah menunjukkan rasa cintanya kepada kami. 6, para sahabat kami yang begitu kami sayangi. 7, kelompok paduan suara Amadius yang telah mendukung acara kami. 8, tim kerja sekretariat paroki. 9, para petugas liturgi, tim bunga altar, petugas keamanan dan petugas parkir. 10, Bapak, Ibu, teman-teman yang telah berkenan hadir sebagai dukungan, doa restu, dan rahmat kasih Allah yang berguna bagi bekal perjalanan hidup keluarga baru ini, selanjutnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Juga kepada pihak-pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan hati saudara semua yang sungguh kami rasakan dan syukuri akan mendapat limpahan berkat yang tanpa batas dari Allah, sumber segala berkah dan kasih. Dan untuk itu segala kekurangan serta keterbatasan kami, izinkan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin. Selamat pagi, berkah dalam. Sejenak lagi upacara ini akan berakhir. Sesudah berkat, pengantin berdua akan mohon doa restu kepada Bunda Maria, lalu akan menandatangani dokumen-dokumen perkawinan. Setelah itu foto-fotoan, lalu selesai acara di gereja ini dilanjutkan dengan acara berikutnya. Mari kita akhiri upacara ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kamu dengan penuh terima kasih ke dalam kedamaian Allah yang kekal. Dan semoga kita semua selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi dan upacara peneguhan nikah sudah selesai. Kita diutus mewartakan kasih Tuhan. Nanti sudah ini. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta. Hari ini, hari yang sangat bahagia, kami berdua, kami telah berjanji untuk saling setia, dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami dan istri. Pada saat yang sesungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu yang Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami, agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami